Tapi saya ada pertanyaan yang sedikit nyeleneh. Ya, sebenarnya sih pertanyaan ini mungkin juga muncul di kalangan masyarakat ya. Ya. KPU sebagai penyelenggara kemudian sangat rawan untuk dijadikan tempat untuk KKN suap kasar seperti dari konsep lahan basah. Ini yang perlu digawangi sebagai ketua Mbak Isti, perlu langkah apa yang tadi dibilang ada zero gugatan, zero pemilihan ulang, nah zero suap nih seperti apa nantinya? Seandainya nanti mendekati hari H ada yang kontestan bermain nih, aku nyari ke anggota KPU, siapa yang gue bisa ambil nih, siapa yang bisa gue menguntungkan gue nih, nah seperti itu. Gimana Mbak Isti? Di KPU itu kita mengenal istilah integritas 24 jam. Oh. Jadi ada salam KPU, integritas 24 jam. Bersama KPU kita bahagia. Ini setiap lapor selalu kita sampaikan gini. Jadi Pak Hasyim Asyari di depan kami semua akan salam seperti di saat lapor di setiap pembukaan penutupan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewer, jumpa lagi dengan kami di program Indoposko Channel dan program Mistik bicara seputar politik. Kebetulan yang hadir saat ini adalah ada 5 orang, semuanya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, KPU Kota Jakbar. Hadir, mungkin memperkenalkan diri dari ketuanya. Silakan, Mbak Isti. Halo viewer, saya Nang Istianti, Ketua KPU Jakarta Barat. Bersama saya ada anggota KPU Jakarta Barat. Yuk, perkenalkan diri. Halo viewer, saya Subro Malisi, anggota KPU Jakarta Barat di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Lanjut. Halo viewers, selamat sore. Saya Janji Sulaiman, Divisi Teknis dan Penyelenggara. Halo viewer, saya Obed Sakti, anggota KPU Jakarta Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo viewer, saya Reza Padrin, saya Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat, juga SDM. Oke, makasih ya kawan-kawan KPU Kota Jakarta Barat sudah hadir di ruang redaksi Indopos.id. Kita di sini ngobrol santai tentang pemilu. Kita tahu lah pemilu itu kan sudah di depan mata. Beberapa bulan lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi. 166 hari. Yoi. Secara ini ya, Jadi tugas kita sebagai khususnya KPU, apalagi KPU Jakarta Barat khususnya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di wilayahnya masing-masing Jakarta Barat. Ya kita pengen tahu nih perkembangan terakhir seperti apa, Mbak Isti, tahapannya untuk KPU Jakarta Barat. Jadi saat ini KPU sedang ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan DPTB. DPTB itu jadi teman-teman viewer perlu mengetahui ada 3 kategori pemilih. Pertama adalah pemilih DPT, yang kedua pemilih DPTB, yang ketiga pemilih DPK. Nah, pemilih DPTB ini adalah mereka yang pada tanggal 14 Februari itu akan pindah memilih. Jadi untuk melakukan pindah memilih harus mengurus form pindah memilih. Form tersebut dapat diurus di kota asal maupun di kota tujuan. Nanti tinggal disebutkan alasannya, karena harus ada bukti pendukung nih. Oke. Pak Aro, tidak boleh hanya keinginan pribadi, tapi ada bukti pendukung. Misalnya karena urusan pekerjaan, maka harus ada surat dari atasan yang menyatakan yang bersangkutan pindah memilih karena alasan pekerjaan. Dan juga nanti ada kategori-kategori lainnya. Intinya kalau ingin informasi apapun nanti bisa dicek ya di website KPU Jakarta Barat. Yang pertama tahapan DPTB, yang kedua saat ini di KPU Provinsi DKI sedang berlangsung tahapan DCS, daftar caleg sementara. Jadi perbaikan untuk nanti akan penetapan DCT di bulan November.
Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan sosialisasi. Jadi saat ini KPU Indonesia sedang melakukan sosialisasi di sekolah, lembaga-lembaga masyarakat dan sebagainya. Tujuannya agar semua tidak lupa bahwa kita akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 gitu kan. Oke, tahapan yang sedang berlanjut ya. Masih on progress ya. Nah, PR besarnya kan gimana caranya pemilu itu berjalan dengan lancar dan aman. Itu tagline-nya kan. Saat ini sudah muncul nggak sih kendala-kendala itu dari Mbak Isti untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan merusak pesta demokrasi yang harusnya itu hajatan kita bersama gitu loh ininya, kendala-kendalanya. Kalau di tingkat kota kita tidak ada hambatan. Mungkin hambatan yang paling berasa soal anggaran ya. Karena pasca Covid negara ini kan baru bangkit. Jadi memang ada beberapa penghematan mata anggaran. Nah untuk itu KPU juga menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang terbatas agar tetap maksimal. Misalnya adalah terkait dengan sosialisasi gitu kan. Walaupun banyak keterbatasan, kami semua tetap turun ke wilayah memberikan sosialisasi ke masyarakat. Yang kedua, memang tapi tidak terjadi di sini, tapi ada tempat yang mengalami percobaan hacking data pemilih. Seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mungkin ingin penasaran banget data pemilih itu, kemudian melakukan usaha-usaha. Nah, kami saat ini memang melakukan cyber hygiene. Jadi memang ada keamanan berlapis dalam sistem data pemilih pada pemilu 2024. Jadi tidak mudah bagi hacker. Bagi hacker yang ingin melakukan juga, kita akan ada early warning, peringatan dini bila memang ada usaha untuk menghack sistem. Dan password kita juga selalu diperbaharui setiap bulan. Jadi para viewer jangan khawatir, data pemilih Bapak Ibu viewer akan tersebar luas karena KPU berkomitmen menjaga kerahasiaan data pemilih. Terjamin ya. Insya Allah. Jadi viewer jangan takut lah untuk berpartisipasi dalam pemilu ini. Mungkin berbicara tentang sosialisasi. Ini bidang mana nih? Sosialisasi. Gereja. Sosialisasi apa sih yang dilakukan? Kita saat ini melakukan sosialisasi terutama ke teman-teman pemilih pemula. Jadi ini Bang Aro, dari data pemilih tetap kita yang berjumlah hampir 1,9 juta. Nah, Jakarta Barat ini menjadi nomor 2 terbesar di DKI Jakarta sebetulnya. Jadi yang pertama itu Jakarta Timur hampir 2,2 juta dan Jakarta Barat ini 1,9 juta dan ranking ketiganya adalah Jakarta Selatan yaitu sebesar 1,7 juta. Nah, dari 1,9 juta ini hampir kalau kita gabungkan antara gen milenial dengan gen Z lah yang kelahiran tahun 80-an lah, termasuk saya nih 80-an. Nah, itu kisaran kalau untuk milenial itu sendiri kurang lebih sebesar 35%. Jadi hampir 670.000. Nah, sementara untuk Gen Z ini sebesar 20%, yaitu kurang lebih sekitar 390.000 lah. Nah, artinya kalau kita gabungkan itu dari jumlah yang 1,9 juta, 100%-nya itu jadi kurang lebih sekitar 55%-nya ini dari teman-teman milenial dan Gen Z. Nah, inilah yang saya khususnya sebagai sosialisasi atau kita dari KPU ini lebih memfokuskan ya, lebih mengajak teman-teman khususnya pemilih pemula ini. Kita sudah melakukan sosialisasi ke SMK, ke sekolah-sekolah. Nah ini kita mengajak teman-teman ini untuk memilih ke depannya, artinya biar tidak salah pilih dan tetap menggunakan hak suaranya. Nah itulah yang kita lakukan. Nah kita kan juga punya tim di teman-teman badan ad hoc ya kita sebutnya. Jadi teman-teman yang ada di namanya kita PPK dan juga PPS itu ada di tingkatan kecamatan dan juga kelurahan. Nah dari teman-teman yang ada di tingkatan kelurahan maupun kecamatan, nah mereka ini bersosialisasi secara langsung ke RT dan RW masing-masing. Jadi ketika teman-teman yang ada di wilayahnya itu melakukan sosialisasi melalui ya media-media seperti PKK atau ibu-ibu kelurahan atau RMK dan lain-lain Karang Taruna. Nah disitulah kita masuk. Artinya kita masuk untuk mensosialisasikan dengan yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua, dengan anggaran yang masih belum artinya belum banyak kan ya, atau bisa dikatakan ya dengan minimnya anggaran, tapi kita juga jangan minim informasi karena ada banyak yang kita bisa lakukan, baik itu bisa melalui apalagi saat ini kan adalah zaman digitalisasi ya Pak Harot. Jadi artinya dengan platform-platform sosial yang kita miliki seperti Facebook, Instagram,
terus juga website dan yang lainnya lah, Twitter, nah itu kita miliki. Nah itulah kita kencangkan atau kita genjot di media sosial yang kita miliki, seperti itu. Biar apa? Biar pemilu ini juga masyarakat tahu bahwa nanti akan ada pemilu. Nah apalagi nih kita tahu lah bahwa 14 Februari di samping sebagai hari pemungutan suara juga ada hari Valentine. Nah ini kan sedikit mudah lah untuk kita masuk ke teman-teman milenial dan juga Gen Z ini, seperti itu kan. Nah, kan sosialisasi itu kan juga salah satunya di sosmed. Betul. Mereka boleh dong dikasih tahuin ke viewer. Apa sih ininya? Apa sih alamat-alamat link sosmednya tuh ininya? Kita ada di pertama kita ada di Instagram, yaitu KPU Kota Jakarta Barat. Jadi kita sebutnya malah KPUD ya. Kita juga KPU Kota Jakarta Barat. Dan mungkin bagi teman-teman viewer bisa memfollow kami. Jadi biar bisa tahu nih apa sih kegiatan kita nih. Jadi apa sih yang dilakukan KPU ini selama ini, gitu kan. Orang banyak mungkin nggak tahu juga apa sih yang dilakukan KPU, cuma orang KPU Komisi Pemilihan Umum, taunya mungut suara aja lah gitu, atau menjadi fasilitator aja atau penyelenggara. Tapi kan banyak yang kita lakukan sebenarnya. Ya kita pertama kita melalui teman-teman khususnya yang milenial tadi Gen Z, karena ini yang kita tekankan, karena yang memang teman-teman ini mungkin masih banyak yang kita anggap belum pengetahuannya, artinya belum tahu lah kapan sih itu pemilu, apa aja sih yang kita pilih. Padahal setiap orang yang ada di Indonesia ini memiliki hak yang sama suaranya, dan setiap suara itu sangat berarti. Jadi jangan sampai harga satu suara itu bagaikan harga telur, harga apa lah gitu. Padahal suara kita ini bisa menentukan arah depan bangsa ini mau seperti apa, seperti itu. Ya 55% itu termasuk. Wah, cukup. Kalau pemilihan kan 50% udah menang gitu. Penguasa itu udah menang gitu kalau dalam pemilihan lah, pemilihan apapun lah gitu. Dan mereka juga tidak boleh teracuni oleh hal-hal negatif tentang kampanye hitamnya pemilu lah, maksudnya katakanlah terpengaruh dengan informasi salah, hoax segala macam. Nah itu harus digawangi benar-benar itu ininya, karena kan mereka gampang sekali tergoda. Ya. Dan akhirnya terpengaruh. Ya kalau ininya yang kita khawatirkan sebenarnya mereka itu jangan sampai jadi golput. Ini ya. Jangan sampai ada kampanye golput itu pilihan terbaik. Nah itu yang gini. Mungkin ada kampanye lawan golput di bawah. Jadi supaya tidak bisa terpengaruh lah ininya. Mbak Isti gimana? Apa sih mungkin pengalaman periode lalu target partisipasi dari pemilih khusus Jakarta Barat ininya? Pada pemilu 2019 Jakarta Barat sudah melampaui target. Jadi kita dulu DKI ada target, terus kita sudah melampaui sampai ke 79%. Sementara untuk target nasional waktu itu tercapainya sampai 81,97%. Jadi memang tidak pernah terjadi pemilu itu sampai 100% pemilih datang. Di se-Indonesia nggak pernah ada yang 100% terjadi, ya? 100%. Pasti ada yang golput ya, tapi jumlahnya masih ditolerir. Seringkali alasan golput itu salah satunya karena orang tidak berada di tempat dia terdaftar sebagai pemilih. Nah, alasannya karena bekerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya KPU sudah menyiapkan siasat, yaitu sekarang yang tadi saya sampaikan di awal, adanya pemilih dapat melakukan pindah memilih dengan mengurus form pindah memilih. Nanti kita sebut mereka sebagai pemilih DPTB. Nah, dapatnya berapa suara itu terkait dengan dapil mereka dari mana. Tapi kalau mereka sudah lintas provinsi, maka mereka hanya mendapatkan surat-surat presiden dan wakil presiden. Nah, soal data pemilih ini ada Bang Subro yang paham banget. Bang Subro, ayo Bang Subro tambahin. Main kan dong? Dari kelurahan, kecamatan. Jadi terkait partisipasi pemilih ya, memang itu juga yang menjadi tantangan KPU, bagaimana supaya partisipasi pemilih itu meningkat. Memang agak atau mungkin susah lah ya untuk mencapai 100%. Ini juga yang kemudian selalu dilakukan oleh KPU untuk melaksanakan sosialisasi ke semua sektor. Tadi sudah disampaikan oleh
Pak Reza di sekolah, kemudian komunitas lingkungan dan lain sebagainya. Harapannya adalah supaya partisipasi pemilih tinggi. Tadi betul bahwa setiap suara itu menentukan arah bangsa, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, di antaranya tadi, bagaimana supaya partisipasi tinggi, orang bisa mudah. Jadi begini, Pak Aro, KPU itu kan sebetulnya tujuannya dua, itu tugasnya dua, melayani peserta pemilu dan pemilih, gitu kan? Nah, soal pemilih tadi, pemilih yang karena tadi mungkin a priori begitu ya terhadap politik misalnya, gitu. Kemudian atau pemilih yang memang dia tadi kerja dan segala macam, cuman informasi mereka nggak dapat. Ini saya mau milih di Bandung misalnya, begitu. Saya terdaftar di Jakarta Barat, di DPT daftar pemilih. Saya milih di Bandung, itu bisa, gitu. Itu bisa dengan mengurus tadi formulir pindah memilih. Itu bisa diurus di KPU Kabupaten Kota, PPK atau KPU tingkat kecamatan, atau PPS KPU tingkat kelurahan. Itu bisa di sini atau di tujuan. Begitu. Nah, artinya semua ketentuan yang dibuat oleh KPU itu diantaranya adalah untuk melayani pemilih supaya mereka bisa mudah untuk memberikan hak suaranya di mana. Tentu dengan banyak ketentuan ya. Tidak bisa misalnya pemilih memilih dengan hanya menggunakan KTP di tempat lain. Itu kan tidak bisa juga. Harus ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemilih. Nah itu sih terkait data pemilih. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Reza, gitu kan? Komposisi atau apa sih namanya itu? Ada klasifikasinya begitu kan, rinciannya. Memang betul kata ketua tadi, kita di Jakarta Barat sudah melampaui target KPU provinsi hampir 79%. Nah memang pemilu hari ini atau 2024 ini harapannya kan lebih dari itu. Begitu Pak. Seandainya saya nih kebetulan saya tinggal di Depok, terus saya ingin milih di Jakarta Barat. Betul. Untuk mengurus itu ada batasan waktunya nggak? Bisa Amin 7 atau Amin sebelum pelaksanaan 14 Februari atau boleh di hari 14 Februari nggak bisa, nggak boleh. Itu sebetulnya saya tadi mau terangkan, saya cuma nunggu Pak Aro tanya. Jadi supaya ada TikToknya ya kan, jadi hidup ya, lebih terang ya kan. Udah baca. Jadi memang ada 9 kategori. 9 kategori yang menjadi syarat pemilih itu bisa menggunakan hak pilih di tempat lain. Kalau bicara data pemilih yang akan pindah milih ini, kita harus pakai contoh, Pak. Misal, supaya mudah memahaminya. Pak Aro warga Depok, pasti sudah terdaftar dalam DPT Depok. Sudah pernah cek? Kemarin kayaknya istri udah sih ininya. Oh ya, kan bisa tuh dicek DPT online begitu ya, itu langsung masukkan NIK, nanti akan keluar nama identitas dan TPS berapa, begitu kan. Nah Pak Aro terdaftar di DPT Depok, kemudian pasti kan orang media ditugaskan misalnya di Jakarta Barat, begitu kan. Pas hari H tanggal. Iya betul, pas hari H 14 Februari 2024. Nah itu bisa memindahkan hak suaranya atau memilih di Jakarta Barat. Karena tadi ditugaskan bekerja di luar domisili kan begitu. Kapan batasannya? Nah, dari 9 kategori ini batas terakhir itu H-30. Sebulan sebelum. Betul, berarti di tanggal 15 Januari 2024. Ya, itu batas akhir dari 9 kategori itu. Tapi kemudian ada keputusan MK 2019
kalau saya tidak salah atau 2019, dari 9 kategori itu ada 4 kategori yang waktu atau masa pengurusan pindah memilih itu bisa lebih lama. Itu sampai dengan H-7. Oh, seminggu sebelum. Seminggu sebelumnya. Dari 9 kategori itu hanya 4 yang bisa mengurus sampai dengan H-7. Sakit, tertimpa bencana, kemudian menjadi tahanan, atau dipidana, kemudian ditugaskan di luar domisili. Hanya 4 itu. Kalau yang sakit kan kita nggak bisa berencana, dan nggak mau misalnya tiba-tiba H-2 minggu ya, jangan sampai ya. H-2 minggu itu kita sakit begitu kan, itu masih bisa. Gitu kan. Atau kita ya jangan sampai juga ya tertimpa bencana begitu. Itu masih bisa melewati H-30. Itu jadi H-7 itu ya. Betul, dari 4 kategori aja ya, dari 9 kategori. Nanti mungkin lebih jelasnya teman-teman viewer bisa cek di IG-nya KPU, itu semua lengkap. Apa sih kategorinya, kemudian batasan waktunya, kemudian apa syarat yang harus dipenuhi, begitu. Kadang gini, Bang, apa sih? Aturan sudah dibuat dan sudah dijelaskan, tapi pada waktu hak pasti ada yang bikin onar. Nah itu Ada dia. yang saya kan warga negara, saya berhak punya suara dong. Masa kita tidak dilayani di TPS segala macam. Nah, kadang-kadang ada yang ngeyel tuh kayak gitu tuh. Buat meredam aksi kayak gitu tuh gimana caranya supaya ini. Jadi kadang-kadang kan ya kategorinya mungkin apa ya? Masyarakat yang tidak puas kali ya. Iya. Dia apa sih merasa punya hak suara, padahal hak suaranya itu kan harusnya diatur oleh KPU. Dari Bang jelaskan ada 9, kemudian ada 4 item itu kan. Ternyata dia tidak ngurus. Dia pindah ke luar daerah, datang ke TPS, nggak dilayani petugas TPS-nya. Kan kadang-kadang itu kalau ada yang videoin jadi viral, digoreng, wah ini KPU tidak melayani masyarakat pemilih gitu, pasti berisik, ternyata itu bukan warga situ. Jadi, hanya mengandalkan KTP atau mengandalkan apa identitas lainnya yang dianggap bagi dia itu sah gitu, bagi dia, tidak bagi petugas TPS gitu. betul. Jadi memang ini jadi saya semua yang ngomong. Jadi memang kan tentu KPU dari pemilu ke pemilu itu selalu melakukan evaluasi. Bagaimana ketika 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya, tentu ada yang evaluasi. Konteksnya adalah mengenai daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih untuk pemilu itu menjadi satu tahapan yang sangat panjang. Dari awal kemudian sampai dengan kemarin ditetapkan secara nasional itu di tanggal 21 Juni ya, 21 Juni 2023 kalau saya tidak salah. Nah itu kan prosesnya panjang Pak. Dari setiap TPS itu sudah ditentukan atau kita rekrut itu namanya Pantarlih, panitia pendaftaran pemilih. Itu mendata semua warga negara Indonesia yang berKTP setempat itu untuk menjadi daftar pemilih, begitu. Nah itu prosesnya panjang. Nah kemudian DPT ditetapkan. Nah bagaimana? Ini pertanyaannya kan? Bagaimana kalau kita tidak terdaftar dalam DPT, gitu kan? Apa kita masih bisa memberikan punya hak suara? Punya hak suara, masih bisa. Bagaimana caranya? Menggunakan KTP elektronik, begitu. Kemudian diberikan waktu untuk menggunakan hak pilih itu atau memberikan suara di jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Begitu. 1 jam. 1 jam, betul. Jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, jadi tadi yang saya katakan di awal bahwa KPU ini melayani peserta pemilu dan pemilih. Jadi tidak ada, kalau saya boleh sebut ya, semua warga negara Indonesia itu bisa memberikan hak pilih. Yang terdaftar di DPT, yang akan mencoblos di TPS di mana dia terdaftar,
atau dia tidak terdaftar di TPS manapun, dia bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik, tentu TPS sesuai dengan alamat KTP. Atau tadi pemilih yang tidak bisa memilih di TPS di mana dia terdaftar, dia pindah milih. Nah yang tadi itu. Jadi kalau saya boleh sebut ya sebetulnya ya sekarang sudah mudah begitu ya. Apalagi informasi. Nah tadi yang disampaikan Pak Aro, tadi lah makanya peran kemudian kita semua begitu kan, pemilih masyarakat untuk proaktif mencari informasi berkaitan dengan pemilu. Karena saya yakin di semua KPU senasional ini juga punya sosial media gitu. Nah, jangan terpengaruh dengan berita-berita bohong. Makanya kalau kata Pak Reza di divisi sosialisasi ini, sebelum sharing, saring dulu. Nah, gitu kan. Sebelum sharing, disaring dulu. Apa nih isi beritanya? Kira-kira begitu. Oke, makasih. Syukur. Ini sekarang ada 2 orang yang belum Ini ahli hukum. bagian hukum dulu deh, bagian hukum yang berat sebenarnya nih hukum nih. Iya. Kalau ada masalah hukum pasti yang paling depan nih. Iya. KPU digugat juga Kota Barat digugat nih karena penyelenggaranya nggak benar segala macam. Nggak adil, nggak fair. Iya, ya, memang kalau KPU ini kan sering, kalau kata Ketua KPU Hasyim Asyari, sering menjadi dalam hukum, tergugat, termohon, teradu, semua. Kemarin kami habis rakor dari Manado bahwa memang ini tidak bisa dihindari, namanya gugatan itu kan dan juga permohonan itu kan juga hak warga negara untuk mengajukan keadilan. Nah, amanat dari beliau ya memang ya kita jangan takut untuk digugat. Apalagi juga yang penting kita melakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. Dan antara lain seperti proporsional, profesional, mandiri, akuntabel, tertib, terbuka, dan juga banyaklah macamnya untuk bisa prinsip penyelenggaraan pemilu ini juga berjalan dengan baik. Jadi siap nih kalau pernah gugat dalam proses Siap, makanya itu dari kesiapan itu kita juga mempersiapkan diri. Jadi sebelum kita digugat, kita udah tahu solusinya bagaimana. Solusinya pertama memang ya kita harus mempersiapkan dengan baik segala awal dari sampai akhirnya, dari penyelenggaraan teknisnya dan juga penyelenggaraan pemungutan suara sampai juga penghitungan suara, dan juga misalnya yang terdekat ini misalnya daftar calon sementara kan sudah keluar. Apalagi nanti ada penetapan daftar calon tetap. Ada mungkin dari peserta pemilu yang tidak sepakat dengan penetapan DCT, daftar tetapnya, itu kan bisa mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, dari situ kan untuk celah-celah gugatan itu kan di PT UN artinya ada aspek substansi, ada aspek kewenangan dan aspek prosedur. Nah, aspek substansi, kewenangan dan prosedur ini tentunya sebelum mengantisipasi digugat, kita harus menyiapkan aspek-aspek tersebut. Kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jangan sampai aspek yang di 3 itu kita buka peluang kelemahan, buka peluang celah, sehingga mudah untuk digugat, mudah untuk tapi kalau kita perkuat, nah kita yang akan mudah untuk membantah, malah kita mudah untuk melawan karena kita punya dasar yang kuat untuk bisa membantah ataupun melawan gugatan-gugatan dari peserta pemilu. Gitu. Dan itu memang juga benar juga kata Pak Sugeng bahwa kita memang melayani seluruh peserta dan juga pemilih. Apabila memang tidak ada yang suka, ya kita buka peluang mediasi nanti kan. Kalau ada di Bawaslu nanti untuk menjadi mediatornya, kita akan mencoba untuk mediasi bagaimana solusi yang terbaik sebelum nanti sampai ke PT UN. Gitu. Sebenarnya titik mana sih yang paling rawan? Jadi menteri sana yang digugat. Nah, titik mana? Titik yang rawan. Tahapan mana yang paling rawan? Kalau tahapan di KPU yang mungkin di 2019 sampai 2014 kita sudah banyak mengetahui ya di media-media yang paling krusial biasanya perselisihan hasil pemilihan. Ada ya dari UA menggugat langsung mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan yang krusial itu yang terberatnya kan di situ. Nah, juga ya, kadang bisa kita juga menyediakan bukti-bukti itu kan nggak mudah untuk menyediakan bukti dari Sabang sampai Merauke, kita harus sediakan bukti-bukti tersebut. Apalagi kalau misalnya ada di caleg, misalnya di Kota Jakarta Barat, dapil daerah pemilihannya, ya, kita harus menyediakan bukti-bukti tersebut. Misalnya untuk di TPS ada formulir dari
C5, C1, C6, C7. Nah, itu kan kita harus menyediakan bukti tersebut, fotokopi bukti. Nah, itu yang harus kita persiapkan, dan juga untuk mematah dari realnya itu juga harus kita persiapkan. Gitu. Saksi-saksi juga. Saksi-saksi juga biasanya dari pihak TPS, dari KPPS, dan juga pengawas TPS juga ikut. Bisa jadi itu kita harus ini dulu kan untuk bisa memperkuat dalil-dalilnya. Iya. Kadang-kadang kan penghitungan suka beda. Penghitungan tim calegnya sendiri, partai sendiri. Kemudian ada lagi lembaga survei sendiri. KPU kan sebenarnya final terakhir sebagai suara hasil terakhir lah ini. Nah, ketika penghitungan manual itu bisa menjadi celah bagi KPU menjadi tergugat. Maksudnya kan kalau manual kan kecenderungan terjadinya error gitu katanya, yang ini ngantuk atau human error gitu ininya. Nah, menghindari hal-hal seperti itu kan juga paling harus dikedepankan, jangan sampai salah penghitungan gitu. Nah, dari hukum sendiri melihat seperti apa? Kalau mewanti-wanti tim, kalau itu semuanya ya, kalau penghitungan itu semua personil berjenjang sih berjenjang ya. TPS zaman. Sebetulnya bukan salah penghitungan, salah tulis. Iya. Salah tulis. Yang ini ngomong ini tulis. Salah tulis. Karena udah capek ya. Dari pagi sampai malam. Iya. Karena memang itu kan kita ada ribuan TPS. Iya. Juga 1,9. Itu pemilih. Kita ada 2.169 TPS di Jakarta Barat. 169. Iya. Kalau daftar pemilihnya kita ada 1,9 juta. Tapi kalau jumlah TPS-nya kita ada 7.169 TPS di Jakarta Barat ini. Dan yang terbesar di dua ya Pak Obed ya. Di Cengkareng sama di Kalideres ya Bu ya. Terus diwaspadain nggak kalau dua suara terbanyak itu terjadinya potensi gugatan ke KPU atau Teknis penghitungan ini ada Pak Jaja di divisi teknis. Pak Jaja. Gimana metode penghitungan nanti Pak kira-kira? Oke, baik. Jadi bergeser ini moderatornya ke ketua. Iya, bergeser. Nah, jadi inilah yang pentingnya. Terima kasih Bung Aro kesempatannya. Bu Ketua ya udah ambil alih moderator. Jadi inilah pentingnya. Kenapa kita nggak mampu bekerja sendiri. Iya. Hari ini tuh kita kerja tuh harus secara kolektif ya. Artinya kita juga perlu juga jaringan-jaringan dari teman-teman media. Nah, fungsinya apa? Untuk memasifkan hari gini ya, jangan sampai semua serba berbasis digital, semua serba berbasis gadget, jangan sampai sumber informasi yang berkaitan dengan Rabu 14 Februari 2024 itu masyarakat ya, khususnya teman-teman generasi milenial tuh nggak dapet gitu loh. Ada apa sih di Rabu 14 Februari 2024 nanti? Kan kita sesuai dengan lirik dari jinglenya KPU, kita tuh di tanggal itu kita memilih untuk Indonesia, gitu. Nah, inilah pentingnya. Makanya tadi apa yang saya berbicara sesuai dengan tugas pokok fungsi saya sebagai divisi teknis. Di situ kita sudah mempersiapkan, mulai dari DIM ya, daftar inventarisir masalah yang pernah terjadi di 2019, jangan sampai hal-hal ini kembali lagi terulang di 2024. Baik di pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, dan juga di pemilihan gubernur. Nah, hal-hal inilah yang pertama tuh yang kita lakukan ya. Yang pertama kita lakukan khususnya di internal kita, yang selanjutnya ditransfer kepada masyarakat luas. Itu pertama itu mengenai pemahaman tentang regulasi. Harus paham dulu tentang regulasi internal kita. Ya, baru kita transfer kepada pihak luar. Pemahaman regulasi. Tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh ketua saya, Mbak Endang Istianti, kemudian berkaitan dengan anggaran.
kegiatan hajatan besar ini itu kan memerlukan biaya yang sangat besar. Bukan hanya pada saat hari H, tetapi pada saat tahapan-tahapan yang hari ini sudah berlangsung. Artinya kita pun perlu disupport untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah kemudian ya yang sudah kita lakukan evaluasi adalah tentang SDM, sumber daya manusia. Bukan hanya kita yang hari ini ada di KPU Kota Jakarta Barat, kita ini punya tim ya dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, hingga nanti di hari hanya itu ada petugas KPPS. Itu yang nggak main-main juga dalam melaksanakan tugasnya, Bung Aro. Nah, itulah yang mesti kita evaluasi hari ini. Jangan sampai terjadi di periode tahun lalu ya di 2019 itu terulang di 2024. Itu menjadi catatan penting bagi kita. Ya, kita sesuai arahan pimpinan di pusat. Kita harus yakin kita itu zero PSU, pemungutan suara ulang. Ya, zero tadi yang berkaitan dengan hukum, zero gugatan, gugat, tapi itu pun nggak bisa kita hindari. Celah kemungkinan itu pasti ada. Kemudian tentang zero apa? Zero insiden atau kecelakaan yang berkaitan dengan personil kita di lapangan. Kita nggak mau itu terjadi. Bukan yang kemarin ya sama-sama kita ketahui bersama ya bahwa petugas-petugas kita berapa puluh orang, berapa puluh ribu yang tumbang pada saat menjalankan tugas di lapangan. Iya kan? Itu Bung Aro. Itu penting ya. Itu yang sudah hari ini sudah kita mulai analisis. Sudah kita mulai apa penyebabnya? Problemnya apa? Kemudian rekomendasi apa yang kita terbitkan untuk menghindari terjadinya hal serupa di 2024 nanti. Gitu. Nah, kemudian kita ngapain lagi? Nah, kita itu melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini penting banget. Tungsura, kalau kata ketua saya bilang tungsura, penghitungan dan pemungutan suara. Nah, ini juga penting banget. Pemahaman ini juga sudah mulai kita mapping. Ya, yang hari ini kita persiapkan, tadi pagi kita rapat pleno ya yang harusnya hari Senin tapi kita undur di hari Kamis ini karena hari Senin personil kita nggak bisa full, hari ini Kamis baru bisa full. Ya, itulah yang kita harus kita perlu apa? Lokasi TPS, RT, RW, ya, kemudian di mana area-area mana aja yang boleh dilakukan atau boleh menjadi lokasi pemungutan suara. Begitu, ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara. Itu juga sudah kita analisis. Di Jakarta Barat ada 3 kecamatan yang TPS-nya lebih daripada 1.000. Yang pertama, Masih lama itu. iya, tetapi kita udah mempersiapkan hari ini supaya tadi apa yang disampaikan sama Bung Reza itu bukan hanya KPU itu bukan hanya melakukan pemungutan suara di hari H begitu ya, tapi hari ini kita sudah sampai sejauh itu berbicara atau melakukan tindakan-tindakan supaya nanti pada tanggal 14 Februari 2024 itu kita memilih Indonesia itu benar-benar terrealisasi, benar-benar dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tentunya kita sadar siapa yang kita pilih. Begitu. Ya, nah kemudian apa lagi? Ya, hari ini pun sedang dirancang ya. Itu bagaimana cara melaporkan rekapitulasi suara secara digital. Dan itu yang hari ini lagi dicari formulanya supaya efektif. Begitu ya, tadi yang kalau Bung Arwa bilang banyak versi nih, banyak versi. Kita masyarakat tuh dihadapkan dengan persoalan kita tuh harus percaya dengan yang mana gitu loh. Apa yang cepat? Nah, yang terakhir. apa yang tebak-tebak, apa yang bagaimana. Nah, itulah hari ini kita lagi kerja keras bahu-membahu memutar ya pikiran kita supaya kegiatan-kegiatan ini enggak yang kemarin itu
masyarakat dihadapkan dengan persoalan-persoalan, ini kita mulai pecahkan. Gimana caranya? Makanya saya perlu dukungan ya, khususnya daripada teman-teman Indoposko ya. Hal-hal ini saya berterima kasih nih bisa diundang pada event yang sangat luar biasa ini ya, karena kita nggak bisa kerja sendiri hari ini. Eranya kolaborasi ya, kolaborasi. Makanya kita bersyukur banget kita bisa ketemu, dan tentunya ya harus masyarakat pemilih, tadi kata Bung Reza ada 55% ya pemilih pemula ya. Itu kan bukan hal yang main-main, artinya kita tuh udah dihadapkan oleh persoalan utama. Indonesia tuh lebih dulu mengalami bonus demografi yang seharusnya di usia Indonesia yang ke 100 tahun nanti ya, di 2045 Indonesia emas, tapi kita sekarang udah 55%. Itu gimana? Terus sosialisasinya seperti apa? Nah itulah, makanya hari ini kita hidup di zaman era revolusi industri 5 society point. Ini masyarakat harus care, jangan maunya kita. Ya kan? Artinya iya KPU sebagai lembaga pelayanan, tetapi pun masyarakat harus care, harus memiliki kesadaran. Ya, hal-hal itu yang penting. Ya makanya melalui media sosial, Bung Reza sering berkali-kali menyampaikan, mensosialisasikan ya ke SMA, ke SMK, keluar masuk sekolah, datang ke unit-unit terkecil di tingkat masyarakat, RT, RW, Karang Taruna, Desa Wisma dan sebagainya. Dan paling penting lagi ya, hari ini teman-teman juga sedang mensosialisasikan DPTB. Gimana sih cara mengurus daftar pemilih, pindah memilih, hari ini sedang berlangsung. Dan kita usahakan kita hadir di sana untuk terus mensupport teman-teman yang hari gini kerja-kerjanya itu ya tidak terlihat tapi nyata gitu. Gitu kira-kira Bung Aro. Oke, makasih Bung Reza. Nih sudah mau habis, tapi saya ada pertanyaan yang sedikit nyeleneh. Ya, sebenarnya sih pertanyaan ini mungkin juga muncul di kalangan masyarakat ya. Ya. Ya, KPU sebagai penyelenggara kemudian sangat rawan untuk dijadikan tempat untuk KKN lah, kasar seperti itu dari konsep lahan basah lah. Ini yang perlu digawangi sebagai ketua Mbak Isti, perlu langkah apa yang tadi dibilang ada zero gugatan, zero pemilihan ulang, nah zero suap nih seperti apa nantinya? Seandainya nanti mendekati hari H ada yang kontestan bermain nih, aku nyari ke anggota KPU, siapa yang gue bisa ambil nih, siapa yang bisa gue menguntungkan gue nih, nah seperti itu. Gimana Mbak Isti? Di KPU itu kita mengenal istilah integritas 24 jam. Oh. Jadi ada salam KPU, integritas 24 jam. Bersama KPU kita bahagia. Ini setiap rakor selalu kita sampaikan begini. Jadi Pak Hasyim Asyari di depan kami semua akan salam seperti ini di saat rakor, di setiap pembukaan penutupan acara. Di sini ada beberapa makna. Jadi pertama adalah integritas 24 jam. Jadi integritas kita tidak berhenti saat kita tidur. Itu tetap berjalan. Makanya anggota KPU dilarang mematikan handphone. Handphone ini harus selalu menyala, dan kadang-kadang di waktu tertentu ada kayak pengecekan pasukan. Jadi dia berjenjang dari KPU RI akan mengecek provinsi, provinsi mengecek kota, kota mengecek kita. Misalnya dengan cara di jam tertentu yang orang harusnya tidur, kita kayak misalnya ada pimpinan share info, maka yang merespon, membalas di WA grup itu yang berarti masih terbangun, masih awake. Kemudian yang kedua, bersama KPU kita bahagia, ini kan sebenarnya memaknai. Kenapa? Karena KPU itu kan dilanda keresahan pasca 2019 banyaknya penyelenggara yang meninggal dalam tugas. Yeah. Bahkan ada beberapa pihak yang menyatakan atau mengatakan gitu kan bahwa kematian ini TSM. Kematian yang terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa? Kok bisa begitu banyak orang mati serentak? Jadi orang bilang bukan pemilu serentak, mati serentak gitu kan. Nah, ada tuduhan-tuduhan di situ bahwa jangan-jangan ada upaya-upaya mematikan orang dengan sengaja segala macam. Jadi tantangan orang menjadi penyelenggara baik di tingkat RI, provinsi, kota, maupun badan itu berat.
tantangan itu kemudian juga punya cobaan, yaitu iming-iming, janji-janji yang belum tentu juga akan ditepati oleh orang-orang yang sedang berkontestasi. Dan itu selalu ada korbannya. Korban di sini adalah KPU di berbagai tingkatan, terutama tentu pernah mengalami polemik. Misalnya kami di Jakarta Barat juga pernah mengalami polemik harus memecat badan ad hoc, anggota badan ad hoc yang terbukti melakukan afiliasi atau kecurangan dengan peserta pemilu. Dan itu pun dibuktikan dengan pengakuan. Jadi tidak bisa hanya dari aduan, bila ada aduan kami akan panggil untuk melakukan klarifikasi. Bisa oleh KPU, kalau memang di lapangan ditemukannya oleh Bawaslu, maka Bawaslu yang akan klarifikasi. Jadi memang menjadi KPU itu ya seperti ini, kita 24 jam kita dituntut habis-habisan, dan handphone kami ini udah pasti bukan tempat aman, bahkan bagi kami sendiri. Nomor kami ini sudah ada di atas sana. Jadi percakapan, hubungan, dan segala macam itu mudah diakses oleh orang-orang yang memiliki akses tak terbatas. Ini artinya menjadi KPU juga kehilangan kebebasan pribadi. Kita tidak bisa sembarangan menampilkan citra diri kita yang tidak netral. Tidak bisa sembarangan mengupload media sosial, membuat status, bahkan untuk kita begini, itu sudah tidak bisa lagi. Makanya kita melayani. Makanya jarinya 5 melayani. Kita melayani. Semua kita melayani. Jadi kalau kata Pak Hasim, bukannya kita menjaga jarak yang jauh gitu dengan peserta, tapi kita menjaga jarak yang sama. Yang sama apa? Siapapun yang datang itu kita terima. Dalam makna bahwa kita memberikan akses sosialisasi ke semua peserta pemilu. Siapapun yang datang dengan beragam keluhan harus kita terima. Termasuk nanti ke depan pun pasti ada kegiatan-kegiatan yang mereka harus menginfokan ke kita. Jadi kalau partai punya kegiatan internal yang melibatkan massa yang masif, mereka harus tembuskan beritanya ke KPU dan Bawaslu. Nah, untuk itulah makanya sebagai KPU juga menandatangani fakta integritas, di mana di situ kami juga melakukan laporan LHKPN ke KPK. Jadi LHKPN kami ini setiap tahun juga diperbaharui. Selama kami menjadi pejabat negara, maka kami wajib melaporkan kepemilikan kami. Dan kalau ada yang kaya mendadak, maka ya siap-siap. Siap-siap. Mungkin itu, terima kasih. Siap-siap menerima resiko. Cakep banget, Mbak Esti. Tambahan kali, tambahan sedikit. Ya, silakan. Jadi KPU itu bertugas tentu ada undang-undang. Ya. Berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita tidak bisa sembarangan begitu. Semua tahapan sudah diatur, semua teknis sudah diatur. Ya, induk regulasi kita adalah Undang-Undang Nomor 7 2017. Ini mungkin idealnya kita sampaikan di awal ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini menjadi ya kita semua bertugas itu berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Begitu ya Bang Berjalan. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Ya. Ini kan turunannya banyak ya kan, soal teknis, soal sosialisasi, soal mutra tungra, kemudian pendataan pemilih, semua sumbernya adalah belum lagi peraturan-peraturan yang lain juga. Jadi kita nggak bisa gegabah segala macam. Saya kira itu. Oke, makasih Pak Sugeng. Ini waktu sudah habis. Wah, jadi nggak bisa nambah. Iya. Karena buat kita tuh Padahal kopi masih penuh ini. masih penting banget. Tambah ada harganya nih. Kayak parkiran. Kalau udah sejam kena lagi. Oh, gitu. Harus naik terus casnya. Ada argonya. Ada harganya. Siap. Makasih banyak nih dari KPU Kota Jakarta Barat khususnya Mbak Esti. Terima kasih. Jadi penting bagi kita mengetahui apa sih kerja KPU, khususnya KPU Kota Jakarta Barat. Jadi banyak tantangan yang pasti berintegritas juga ya, intinya dalam menjalaninya di bawah undang-undang juga, dilindungi payung hukumnya. Dan pemilu harus ceria, Pak. Ya, benar sekali. Harus ceria gitu. Yang tadi saya ketua sampaikan, jangan sampai nanti ada yang korbannya lagi KPU, padahal yang harusnya pesta demokrasi bukan duka demokrasi. Betul. Ya, itu pesta demokrasi. Betul. Dia harus digawangi KPU khususnya KPU Kota Jakarta Barat. Oke, gitu aja viewer, terima kasih.
atas tampilannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih untuk Indonesia.